Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali bisa hadir kembali di GBI Kedoya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada video tentang sebuah mimpi yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Indonesia, yaitu melahirkan 1000 pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Dan saya percaya visi ini harus didengar oleh gereja-gereja, karena ini merupakan panggilan buat kita gereja di Indonesia untuk bangkit dari tidur kita. Mari silakan. Anak-anak SD di pedalaman Indonesia harus berjalan jauh untuk bisa pergi ke sekolah. Di tingkat SD, tidak sedikit yang harus menyeberang sungai, melintasi hutan dan bukit. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan bekal dari rumah. Anak-anak pedalaman di Indonesia, meski sudah kelas 6 SD, belum lancar membaca, menulis dan berhitung. Bahkan banyak daerah yang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru mereka sangat jarang hadir di sekolah. Kalaupun hadir, cuma menulis di papan tulis, lalu duduk dan pulang. Tangan Pengharapan menemukan banyak sekolah yang murid-muridnya hanya bermain di luar. Bahkan beberapa sekolah tutup selama bertahun-tahun. 6 hingga 20 tahun karena tidak ada guru. Kepala sekolahnya hanya datang setahun 2 kali untuk ujian. Bahkan beberapa orang tua mengatakan anak mereka diluluskan tanpa ujian. Anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas, diberi naik kelas itu gimana kalau menurut Ibu Dorang? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Di daerah pedalaman Indonesia, setiap desa hanya ada 1 sekolah dasar. Karena rata-rata wilayah kepulauan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus meninggalkan orang tua dan rumah mereka untuk bersekolah di kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Masalahnya, mereka membutuhkan tumpangan untuk tempat tinggal. Beruntung bagi anak-anak pemeluk agama Islam, karena mereka dapat tinggal di pesantren-pesantren yang ada di semua wilayah di Indonesia, dengan akomodasi dan sekolah cuma-cuma bagi anak-anak yang tidak mampu. Sementara, anak-anak pemeluk agama lain tidak ada asrama yang bisa menampung mereka. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia, sejak tahun 2016, Tangan Pengharapan telah mengirimkan 100 guru berstrata 1 setiap tahunnya yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk tinggal dan mengajar di centers yang terletak di daerah-daerah pelosok, tanpa listrik, tanpa internet, dan beberapa lokasi yang sulit air. Setelah 13 tahun berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi untuk 5.000 anak pedalaman di 70 titik di berbagai pelosok Indonesia, dan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman untuk mengajar mereka, Tangan Pengharapan berkomitmen untuk membangun 10 sekolah berasrama dan melahirkan 1000 pemimpin masa depan yang akan mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama ini adalah anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang mensejahterakan daerah mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya nanti. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. November 2018 yang lalu, tepat setahun yang lalu, saya bilang sama suami saya yang paling ganteng sedunia itu, saya bilang gini sama Jojo, Jo, tahun 2019 kita jangan bikin asrama lagi. Kita sudah punya 4 asrama, 2 di NTT, 1 di Jakarta, dan 1 di Papua, di Merauke. Dana yang keluar cukup banyak itu kalau dihitung per anak itu di asrama. Saya bilang sama anak Jojo, lebih baik kita bikin feeding and learning centers, karena secara jumlah anak jauh lebih banyak yang kita tolong. Dana yang keluar untuk asrama tuh besarnya minta ampun. Kenapa bisa gitu? Karena anak yang di asrama tinggal dengan kita 24 jam 7 hari. Dari obat kutil sampai obat jerawat itu tanggung jawab kita.
Dari kapas pembalut Tensoplas itu tanggung jawab kita. Dari urusan sakit gigi sampai sakit hati itu urusan kita. Jadi saya bilang gitu sama Jojo, ini secara logika manusia, ya, ini bukan kata Tuhan. Kemudian saya pergi khotbah ke gereja Pak Rubin di Kelapa Gading. Selesai khotbah, turun dari mimbar, Roh Kudus tanya gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Kaget loh saya. Lama bener nih Tuhan gak ngomong-ngomong soal visi, tahu-tahu saya ditanya gitu. Saya bilang, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang gini, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Kaget saya Tuhan ngomong gitu. Saya pulang itu langsung cerita sama suami saya, Jojo, Tuhan bilang harus bangun 10 sekolah berasrama, lahirkan 1000 pemimpin. Baru tadi pagi ngomong jangan bikin asrama, pulang ngomong beda. Jojo senyum-senyum, dia tahu. Yang pagi itu otak Henny, baru siang suara Tuhan gitu. Saya kagum sama Tuhan tuh gini, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang dia mau buat kita, amin. Secara manusia tuh nggak mampu. Saya selesai kasih tahu Jojo gitu, saya masuk ke kamar mandi, saya nangis saudara. Nangis tuh gini, pertama merasa gak layak, waduh kok bisa saya mikir kayak gitu. Yang kedua, ternyata saya ini masih mau cari aman ya, gitu. Takut mengerjakan yang lebih besar untuk Tuhan. Dan yang ketiga, saya gak mampu lagi berpikir kalau punya 10 sekolah berasrama berarti 1 miliar sebulan. Hidupin 1000 anak, kuliah kan mahal. Saya langsung bilang sama Tuhan gini, mau jualan apa lagi saya Tuhan? Saya langsung nangis sama Tuhan siang itu. Dan luar biasanya apa? Hari ini sudah genap 1 tahun visi itu diberikan. Saya mau cerita sama saudara, 5 sekolah berasrama sudah hampir rampung. Tuhan itu luar biasa, katakan dia besar. Tanpa konglomerat di belakang kami, tanpa gereja besar, tanpa pengusaha, tanpa usaha. Tapi Tuhan itu maha besar, dia menyediakan semuanya. Amin. Wah kok Patrick ini saksilah dari semua yang kami kerjakan. Keuangan kami kan diobrak-abrik sama Ko Patrick. Suruh tanya aja kita ambil apa dari tangan pengharapan ya. Saya kasih tahu bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita, jangan pernah mengecilkan kuasanya. Amin. Apa sih yang Anda hadapi hari ini? Saya kasih tahu, kalau masalah saya aja segede gitu, masalah Anda cuma ngurusin 2-3 domba di rumah tuh enggak seberapa. Percayalah Tuhan sanggup bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. Katakan amin. Saya ingin masuk dalam khotbah saya malam hari ini. Saya ingin share tentang ketulusan dalam kebaikan. Enggak tahu kenapa Tuhan kok lagi ngajarin soal hati. Bicara soal ketulusan. Saya mau bahas sedikit dulu tentang kenapa orang Kristen itu harus giat berbuat baik. Titus 2 ayat 7 berkata gini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Katakan teladan dalam berbuat baik. Saya nggak tahu pernah share nggak sama saudara bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan. Di mana-mana orang Kristen itu dituntut baik, katakan amin. Kalau Anda tidak baik, dunia bingung. Dan ternyata ayat ini menegaskan bahwa kita harus jadi teladan dalam berbuat baik. Nggak boleh orang Kristen ngomong gini, apa urusannya sama saya? Kenapa dia susah saya mesti tolong? Ternyata Tuhan itu mau kita jadi teladan. Bayangin kalau Yesus bilang gini, ngapain mereka yang berdosa saya yang mesti mati? Ngapain mereka yang berdosa, mereka yang jahat, saya mesti turun ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Biar aja dihukum mereka. Yesus gak kayak gitu. Tapi Yesus turun untuk kita, menyelamatkan kita. Dan kita yang gak layak terima kebaikan dia selamatkan kita. Kita ini dituntut untuk jadi teladan dalam berbuat baik. Kebaikan itu gak perlu banyak alasan. Gak perlu alasan untuk nolong orang. Amin. Lihat slide ayat berikutnya. Boleh balik ke slide. Roma 15 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara dengar firman Tuhan.
Orang yang kuat harus menanggung yang lemah. Saya kasih tahu, kalau hari ini Anda dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan kaya raya, saya kasih tahu, Anda punya tanggung jawab untuk menolong yang lebih lemah. Kalau di dalam keluargamu, sebagai anak, anggota keluarga, rumah tanggamu yang paling diberkati Tuhan, saya kasih tahu, Anda punya tanggung jawab untuk menolong keluarga mulai yang lebih lemah. Yang mengerti katakan amin. Ironis sekali ketika di keluarga besar mama saya temukan justru yang paling kaya, paling pelit. Yang paling kaya, yang paling gak peduli sama adik-adiknya. Tuhan itu memberkati kita dengan satu tujuan. Supaya kita peduli kepada orang yang lebih lemah dari kita. Amin. Tujuannya apa sih? Supaya kita itu tidak jatuh dalam dosa keserakahan. Kita tidak boleh dibutakan oleh segala kelimpahan nafsu dunia, kegemerlapan yang akhirnya membuat kita sesat dan celaka. Kita harus senantiasa berbuat baik dan peduli kepada orang lain. Tetapi pertanyaan saya hari ini, Anda yang sudah rajin berbuat baik, apakah engkau tulus melakukannya? Saya langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan tentang ketulusan. Seringkali dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang model begini. Yang pertama, tidak tahu berterima kasih. Bokamsia people. Orang-orang serakah yang kita tolong, malah mau ciak kita. Kita tolong mereka malah mau makan kita. Orang-orang aji mumpung yang udah kita tolong gak tahu diri. Nah, saya kasih tahu. Orang-orang model beginilah yang diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita untuk menguji ketulusan kita. Karena orang tulus itu gak nuntut balas budi. Tapi kadang-kadang kita gak sadar kita tulus atau enggak dalam berbuat baik. Sampai kita ketemu sama orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Berbuat baik bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu bukan kebaikan, itu keharusan. Mertua baik sama kita, masa kita gak baik sama mertua? Menantu baik sama kita, masa kita gak baik sama menantu? Berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu mah bukan kebaikan, itu keharusan. Berbuat baik kepada orang yang bisa membalas perbuatan baik kita. Ada kodok di balik batu. Membantu karena ada kodok di balik batu. Ada kemauan. Kita baik sama dia karena kita ada maunya. Kemudian berbuat baik supaya kita dipuji sama orang. Itu bukan kebaikan. Itu kemunafikan. Berbuat baik karena memandang muka, lihat-lihat orang. Itu bukan kebaikan, itu kepentingan. Saya akan bahas lebih dalam kemudian. Saya akan mulai dengan yang pertama. Orang tulus itu enggak mencatat perbuatan amal baiknya. Sincere people doesn't keep records of his kindness. Orang yang tulus tuh begini. Dia enggak tulis-tulis kebaikan dia. Dia enggak catat, hari ini saya nolong si A. Hari ini saya nolong si B. Enggak. Dia enggak ingat-ingat kebaikannya. Lukas 6 ayat 35, kita baca sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Dikatakan Tuhan itu baik sama orang-orang yang gak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara, kita pun seringkali gak tahu terima kasih sama Tuhan. Udah dikasih suami yang baik, masih aja suka ngeluh. Udah dikasih berkat kerja, masih ngeluh capek. Bukankah kita seringkali gak tahu terima kasih? Tapi bukankah Tuhan tetap baik sama kita? Saya kasih tahu begini. Kita gak pernah sadar tentang ketulusan hati. Sampai kita tuh marah ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Waktu saya punya pengasuh, anak-anak saya itu sekarang gak punya pengasuh ya. Anak-anak saya udah umur 11, yang kecil, yang besar umur 14.
Kembar itu umur 14, saya udah gak pakai pengasuh. Dulu waktu mereka masih kecil, saya pakai pengasuh itu karena saya dipanggil sama Tuhan pergi ke pelosok-pelosok Indonesia. Sejak tahun 2008 setelah saya melahirkan anak bungsu saya, jadi masih baby banget Axel, saya sudah ke pelosok-pelosok Indonesia. Saya meninggalkan anak saya yang masih bayi dan anak kembar saya 2,5 tahun waktu itu saya tinggalin mereka. Saya pergi ke pelosok-pelosok Indonesia karena taat kepada panggilan Tuhan. Kalau bicara soal hati, rasanya gak mampu. Ninggalin bayi bayangin, rasanya hati gak kuat. Tapi karena Tuhan panggil begitu kuat, saya harus pergi. Dari sejak 2008, saya pakai pengasuh-pengasuh untuk jaga anak saya. Nah satu hari saya lagi di rumah, tidak keluar kota, jam 2 pagi saya kaget bangun karena anak kembar saya namanya Zoe, kembar kedua itu nangis kenceng. Mungkin dia mimpi buruk atau pampersnya basah jadi dia nangis. Nah pengasuhnya karena mungkin masih ngantuk ya jam 2 pagi, dia bangun, dia pukul anak saya loh. Pek gini, kaget saya. Nah saya kan udah bangun tapi dia gak tahu. Saya bangun itu saya kaget dia pukul, saya mau marah. Tapi saya tahan karena itu sudah baru jam 2 pagi. Kalau saya marah kan nanti bangun semua. Saya tahan tapi saya gak bisa tidur, saya melek sampai pagi. Saya nangis sama Tuhan, nangis tuh gini. Tuhan engkau panggil aku ke pedalaman-pedalaman. Tapi kenapa pengasuh yang saya dapat ini kok malah jahat sama anak saya? Waduh saya kebayang tuh saya gak ada anak saya diapain gitu. Saya nangis dari jam 2 pagi sampai pagi. Begitu anak saya bangun, udah dimandiin, udah dikasih makan, lagi main, saya panggil pengasuhnya. Udah gak tahan saudara, namanya manusia. Ibu mana yang gak marah lihat anaknya dipukul orang, masih baik lagi. Saya panggil dia, saya bilang gini, kenapa kamu pukul anak saya? Saya lihat kamu pukul dia tadi pagi. Saya bilang gini, waktu kakak kamu sakit, kamu pinjam uang sama saya kasih kamu. Waktu kamu butuh uang buat kirim ke kampung, berapa juta? Saya bantu kamu. Gak minta balik, saya bantu. Kenapa sekarang anak saya kamu pukul? Waduh, saya ngungkit-ngungkit. Saudara tahu itu pengasuh bukannya minta maaf, galakan dia. Dia bilang gini sama saya, Cici ya, berbuat baik, ngungkit-ngungkit. Udah nolong orang, masih cerita-cerita katanya gitu. Saya kaget dia ngomong gitu. Jadi tadinya saya marah sama dia, yang ada gue jadi gantian bengong. Yang salah siapa nih? Saya jadi bengong tapi saya sendiri kayak tertampar gitu loh. Kenapa saya ngungkit-ngungkit kebaikan saya? Udah diem saya, gak bisa nyaut lagi, aduh salah gue. Kejadian siang itu udah saya anggap lupa aja. Pergi ke kolam renang, anak saya berenang-berenang pakai ban, saya tungguin di pinggir kolam, pengasuhnya duduk di pinggir kolam. Tiba-tiba datanglah lebah, nyung, saya menghindar, disundut dia. Lebahnya nyundut itu pengasuh yang tadi kurang ajar sama saya. Dalam hati saya kualat juga loh ya. Nah, terus dia kaget, saya juga bingung. Ini orang disundut lebah mesti diobatin pakai apa? Badannya langsung panas. Saya langsung bawa ke dokter. Dokter bilang kalau 3 hari masih panas bawa balik. 3 hari panas tinggi gak stop malah biru. Buru-buru saya bawa balik ke dokter, gak sampai 3 hari kali 2 harian. Bawa balik ke dokter, dokter bilang udah tes darah aja. Begitu dites darah, kena tipes. Gue bingung dah tuh gimana disundut tawon jadi tipes. Kemudian kalau orang kena tipes kan gak boleh makan apa-apa kan. Saya masak bubur kasih dia, suapin dia makan, saya kompresin biar panasnya turun. Anak orang loh kenapa-napa di rumah kita kan gawat. Saya kompresin terus, kasih obat, dia udah gak berdaya, pucat. Aduh sampai hari ini saya masih ingat tuh muka, pucat gitu. Saya kasih obat, saya kasih bubur, kompres, doain. Sampai sembuh, saya kirim pulang. Dia bilang saya pulang aja, saya kirim pulang. Sampai hari ini gak balik, puji Tuhan. Tapi pelajaran apa yang saya petik? Justru dari dia inilah saya belajar arti ketulusan. Kalau udah berbuat baik sama orang itu gak usah nyebut-nyebut. Kita kan sering gitu kan. Saya jujur,
Marah sama Jojo aja. Kadang-kadang saya ngungkit-ngungkit. Kalian enggak? Sama kan? Begitu suami nyakitin kita udah langsung keluar tuh gaya ini sunpack entai kita ya. Lu gak inget lagi lu kere, lu gak punya apa-apa, gua tetap setia. Waduh, gua lagi hamil gede, gua temenin lu kerja gitu kan. Segala disebutin, bener gak? Siapa yang di sini yang istri gak pernah ngungkit? Angkat tangan. Saudara dengar baik. Saya belajar banyak gitu. Ngapain kebaikan pakai diungkit-ungkit? Kita mesti lupain semua kebaikan yang kita pernah lakukan sama orang. Karena orang tulus gak ingat-ingat kebaikannya. Amin. Kebaikan itu jadi gaya hidup. Saking jadi gaya hidup kita juga lupa. Satu hari Jojo pernah diajak ketemu sama seorang pemuda. Dia bilang, kok Jojo kita bisa ketemuan? Saya bilang boleh, kita ketemu bertiga di Plaza Indonesia, makan pizza di lantai 4. Terus dia cerita gini, saya kaget juga lihat ini pria ya, tinggi besar, tangannya tatoan. Duh kok ngajak Jojo ketemu, nih lurus apa enggak nih saya pikir ya. Terus dia bilang gini, Kok pasti lupa sama saya ya, dia bilang gitu. Terus Jojo bilang, iya. Saya dulu sekolah di Australia kok, tahun 98, orang tua saya gak bisa kirim duit ke Australia karena krisis ekonomi. Terus gereja bikin retret, saya gak bisa ikut karena gak ada duit. Kok Jojo kasih saya $50, dia bilang. Uang itu saya masih ingat sampai hari ini, karena uang itulah yang bikin saya bisa makan 1 minggu, kata dia. Kita bengong berduaan. Terus saya lihat si Jojo, lu ingat gak? Enggak. Lupa kata Jojo. Lupa lu, sorry lupa. Soalnya mungkin kamu masih kecil, sekarang udah gede gini, Jojo bilang. Iya lupa. Ternyata sekarang dia jadi fashion designer terkenal. Miss Indonesia ini pakai baju dia. Saya sama Jojo sampai bengong-bengong. Satu yang saya belajar dari suami saya. Dia berbuat baik sama orang, dia gak ingetin loh. Mungkin Anda pikir, ya Bu Heni cuma $50, enak aja. Zaman kita full time persembahan kasih berapa duit seminggu? $50 tuh berarti banget loh. Bakal makan 1 minggu, bayangin. Jadi saya tahu sebenarnya itu mah gede buat Jojo. Dia kasih $50 saya langsung gini. Saya tahu persembahan kasih dia berapa gitu. Tapi dia gak inget. Nih yang saya salut sama suami saya belajar. Jadi orang tulus tuh gak usah ingat-ingat udah berbuat baik. Sampai lu lupa. Matius 25, ingat gak kejadian waktu Yesus misahin orang-orang benar di sebelah kanan dan kambing-kambing sebelah kiri. Yesus bilang ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku di penjara kamu merawat aku. Ketika aku sakit kamu merawat aku. Terus orang benar itu bilang gini, kapan Tuhan? Dia juga gak ingat kapan dia bikin itu. Saya kasih tahu orang tulus itu kebaikan jadi gaya hidup. Saking itu jadi kehidupan sehari-hari. Gak diingat-ingat, hari ini ingetin lu ya. Hari ini gue nolong lu. Besok ingat ya, jangan lupa ya. Gak usah gitu. Siapapun yang pernah kita tolong, gak usah diingat-ingat. Jangan bilang, lagi lu susah gue tolong lu, gak usah. Lagi lu butuh kerja gue yang kasih, gak usah. Buang, semua yang kita udah lakukan. Enggak usah kita catat-catat, biar Tuhan yang ingat-ingat. Amin. Yang kedua, orang tulus itu enggak cari pujian dari orang lain. Matius 6 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya mau tanya, sedekah yang seperti apa yang dibalas sama Tuhan? Coba baca ayat ini. Sedekah yang tersembunyi. Dapat pujian gak dari orang? Dilihat gak sama orang? Orang tahu gak? Nah saya kasih tahu. Persembahan, sedekah, kebaikanmu yang kamu tabur. Yang tidak dilihat orang, yang tidak dapat pujian, yang gak dapat aplaus dari orang. Itu yang dibalas sama Tuhan. Pujian dari manusia itu malah menghalau berkah dari sorga.
Waktu kita nolong orang, waktu kita nabur. Dan orang sampai tahu karena kita naruh persembahan kita kencang-kencang. Gubrak gitu. Saya kasih tahu, begitu manusia tepuk tangan. Kamu hebat, kamu baik, kamu murah hati, kamu luar biasa, kamu orang kaya yang dermawan. Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Kita lihat ayat selanjutnya. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengar, mereka sudah mendapat upahnya. Artinya apa? Kalau orang berbuat baik untuk dipuji orang, itu bukan kebaikan, itu kemunafikan. Katakan amin. Kebaikan tanpa ketulusan gak akan mendapat upah. Kalau orang berbuat baik, lalu orang lain berterima kasih sampai muji-muji dia. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ketika kita dipuji sama orang, upah kita selesai, segitu aja. Saya mau tanya, Anda pengen dipuji sama manusia? Atau Anda ingin dapat upah dari sorga? Upah dari manusia tuh apa sih? Cuma begini loh, kamsya, sheshe, kan sheni, sinmong toto, thank you very much. Apalagi tuh, arigato. Apalagi bahasa Koreanya ibu-ibu, gue gak nonton sih soalnya. Hamsamidat bukan, segala lah, thank you ya. Saya kasih tahu, apa artinya pujian dari manusia? Aduh engkau baik banget sih, aduh Ci, murah hati banget sih, aduh Ci, baik banget sih, aduh Ci, luar biasa deh. Keren deh. Apaan tuh? Katanya engkau sudah mendapat upahnya. Ya ampun, segitu doang. Kalau pujian dari manusia membuat kita kehilangan berkah dari sorga, mendingan kita gak dipuji sama manusia. Setuju bilang amin. Oleh karena itu saya mau bilang gini, kebenaran ini saya harus ajarin. Karena kasihan Anda, bagi Anda yang sudah murah hati, sudah banyak nabur, kalau Anda gak ngerti kebenaran ini, saya kasih tahu, semua taburanmu sia-sia kalau engkau sampai dipuji-puji sama orang. Taburan kita sama orang lain, itu gak boleh membuat orang jadi hutang budi sama kita. Jangan. Gak perlu manusia berasa hutang budi sama kita, jangan. Saya kasih tahu, kalau berbuat baik, jangan lebih banyak foto di sosial media daripada taburannya. Bagi-bagi sembako paling berapa kilo, upload di sosial media banyak amat. Satu kali saya bantu masyarakat korban bencana alam, nih dengerin, sebagai yayasan, saya kalau nolong orang itu Anda jangan muji saya, itu mah duit orang. Bener gak? Sebagai yayasan saya mah cuma nyalurin. Gak usah tepuk tangan sama Henny, itu mah bukan duit gue. Gak ada bangga-bangganya, cuma nyalurin. Saya bawa bantuan untuk masyarakat yang kena korban gunung berapi di Rokatenda, di Flores, di Maumere. Orang yang terima bantuan kami ini bilang terima kasih ya Bu. Waduh ibu sih kesini gak bawa apa kata dia, press conference. 1 truk kita bawain. Jala ikan buat nelayan, benang buat ibu-ibu bikin kain tenun sama kita, karena mereka kena malaria kita beliin net tuh yang buat mereka tidur malam, karena mereka kan tidur di penampungan asal-asalan gitu, kasihan. Mereka bilang ibu bawa 1 truk aja gak bawa press conference, kemarin tuh ada ibu-ibu pejabat cuma bawa 5 kantong benang aja panggil press conference katanya gitu. Dengar baik. Beberapa orang pun yang nabur ke tangan pengharapan, pesan ke saya gini, Bu Heni, saya bantu, jangan lupa upload ya ke sosial media ibu. Jangan lupa Bu, panggil saya Hen, jangan lupa di-upload ya ke IG, katanya gitu. Saya bilang siap, aduh saya mah donatur mau apa sih, siaplah. Pengen banner segede apa, hayolah. Yang penting lu tolong nih orang banyak, bener gak? Ruginya apa buat gua? Tapi yang rugi Anda. Kalau sampai orang tuh muji,
upahnya selesai. Mau nggak? Sampai ada orang yang memperlakukan saya begini. Ini curhat dikit. Punya yayasan nggak selalu enak. Korban hati, perasaan. Sebenarnya yang ditolong kan orang lain. Tapi orang yang nabur mikirnya dia nolong saya. Jadi kayak saya yang utang sama dia gitu loh. Kadang-kadang bikin keki dah orang dah. Satu kali saya diteleponin malam-malam. Bu Eni, yayasan saya banyak duitnya. Yayasan Anda banyak proyeknya. Kita kerjasama, dia bilang gitu. Saya butuh proyek, Anda butuh uang. Saya bilang iya, betul. Emang iya kan? Terus dia bilang gini ya, kalau saya bantu kamu, berarti proyek kamu punya yayasan saya. Deal? Deal lah kata saya. Terserahlah siapa mau pasang bendera apa, pasang dah. Yang penting anak-anak bisa makan, bisa sekolah. Bener gak? Emang gue pikirin namanya siapa? Boleh saya bilang gitu. Dia bilang gini, ya udah sekarang kirim proposal. Berapa senter tangan pengharapan? Kan ada 70. Berapa yang belum ada support? Oh banyak kata saya, 50 belum ada. Ya udah kirim semua kata dia. Saya kasih batas sampai besok siang harus dikirim semua. Ini udah malam. Mana tuh si Olin tuh? Bagian partnership saya. Olin sama saya, udah Lin, lembur kita. Bikinin proposal. Sampai 50 biji, bikinin saya bilang. Orang mau bantu, masa kita gak mau? Lah daripada gua suruh jualan kaos melulu, bener gak? Gua bikinin dah. Sampai pagi tuh bikin si Olin, kasihan tuh. Akhirnya besoknya Olin kasih tahu dia. Pak, udah kami email ya proposalnya. Tahu gak jawabnya apa? Suruh Ibu Heni sendiri yang telepon saya. Dia gak mau ditelepon Olin. Gak dianggap tuh orang. Itu orang itu. Bayangin. Suruh Ibu Heni yang telepon saya sendiri. Dalam hati saya, lu presiden atau apa sih? Kadang-kadang manusia kebangetan loh. Saya kasih tahu, Anda nolong orang miskin di Indonesia. Anda bukan nolong saya, ampun. Saya mah kagak makan duit yayasan. Tapi orang seringkali memperlakukan kita, udah kayak kita yang makan duit dia. Saya kasih tahu, jangan begitu. Kalau Anda mau upah itu datang dari Tuhan. Jangan berbuat seolah-olah orang utang budi sama kita. Tulus aja. Nolong orang tulus. Jangan minta dipuji, gak usah. Pujian dari manusia menghalau berkah dari sorga. Resiko loh saya ngomong gini, ada yang sakit hati gak mau nyumbang lagi. Tapi saya harus ngajar kebenaran ini. Kalau Anda ingin diberkati sama manusia, jangan lagi mengharapkan pujian dari manusia. Harapkan berkah dari sorga. Amin. Biar Tuhan yang lihat. Saya kasih tahu, kalau Tuhan yang muji kita, apa sih yang Tuhan gak kasih kita? Amin. Jangan kejar pujian manusia yang gak ada artinya. Kebaikan tanpa ketulusan gak akan mendapat upah. Jadilah agen kebaikan tanpa mencari muka, tanpa banyak bersuara. Lakukan karena Anda taat kepada firman aja. Katakan amin. Yang ketiga, orang tulus itu gak mengharap balasan. Kalau tadi gak catat-catat kebaikan, gak ungkit-ungkit. Kalau ini benar-benar gak harap balasan. Matius 6 ayat 34, kita baca sama-sama. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Firman Tuhan sampai menggambarkan perbandingan antara orang benar dan orang berdosa. Orang benar harusnya tulus, kalau berbuat baik jangan harap balas apa-apa. Orang berdosa aja kalau berbuat baik ada udang di balik batu. Masa kita sama? Artinya gitu. Dengar baik, kalau Anda berbuat baik, jangan beri supaya kita diberi. Jangan menolong supaya kita juga ditolong. Jangan melakukan sesuatu supaya menerima sesuatu. Lakukan aja dengan ketulusan. Karena prinsip firman Tuhan, orang yang menabur pasti menuai. Tapi satu kebenaran yang saya mau ajarkan begini. Apa yang manusia enggak balas kita, itu bagian Tuhan yang membalasnya. Justru berbuat
berbaiklah banyak-banyak kepada orang tuh yang gak bisa balas kebaikan kita. Cari orang tuh yang malah gak pernah bisa balas kebaikan kita. Karena mereka yang kita tolong dan gak bisa balas, itu bagian Tuhan yang membalasnya bagi kita. Firman Tuhan berkata, memberi hadiah kepada orang kaya merugikan diri saja. Artinya apa? Orang kaya mah gak butuh kebaikan lo. Anda kasih kado sama mereka, belum tentu mereka buka. Mereka panggil si Inem buka. Dikasih apa kita? Begitu dibuka, jam dindingnya pasang di kamar kamu katanya. Orang kaya gak butuh. Saya kasih tahu, firman Tuhan tuh gak pernah salah. Carilah orang yang benar-benar butuh dan kita bantu. Orang yang gak bisa balas perbuatan kita, itu justru target utama kita. Jangan buang garam di lautan. Makanya kenapa saya memutuskan gak mau banyak bantu anak jalanan lagi di Jakarta. Soalnya ngeselin. Dikasih nasi bungkus dilihat dulu isinya apa. Soalnya sekali tepuk tangan, satu hari mereka bisa kumpulin duit 25.000 sampai 300.000 sehari. Anak jalanan loh. Saya berkecimpung di anak jalanan dari September 2007 sampai Maret 2008 saya hentikan. Gak ada artinya. Dia orang gak mau sekolah. Karena kenapa? Sekolah buat apa kak? Dia bilang. Saya bilang buat apa ya sekolah ya? Biar bisa jadi orang yang berguna kata saya gitu. Buat cari duit kan kak? Dia bilang. Nah ini saya udah bisa cari duit katanya gitu. Nah emang bener sih. Jadi saya putus asa nolong anak jalanan. Dan Tuhan bisikin ke saya gini. Help the one that need the most. Bantulah orang yang paling membutuhkan. Karena justru orang yang benar-benar gak bisa balas perbuatan kita. Itu bagian sorga yang membalas. Kalau sorga yang balas, aduh gak terhitung jumlahnya. Semuanya dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ibrani 13 ayat yang kedua dan Roma 12 ayat 13 mengajar kita. Untuk kita rajin-rajin memberi tumpangan kepada orang. Nah saya kasih tahu. Kita harus memberi tumpangan kepada orang. Bukan suatu hari kita satu hari ke luar negeri atau kita ke Bali dikasih tumpangan sama dia. Bukan. Kita kasih tumpangan sama orang karena firman Tuhan memerintahkan demikian. Dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bayangin, udah usahakanlah selalu lagi, tegas banget. Kita harus selalu memberi tumpangan. Tuhan senang kita kasih tumpangan buat orang. Jangan sampai kita kedatangan teman dari Kanada. Kita bilang, wow Kanada, kita belum pernah tuh. Ci, kalau ke Jakarta kabarin ya, ntar saya jemput deh. Tinggal di rumah saya. Murah hati sekali. Gak apa-apa sih, baik itu memberi tumpangan, amin. Tapi jangan buntut ceritanya gak enak. Ntar kalau saya ke Kanada, saya tinggal di rumah Enci juga ya gitu ujung-ujungnya. Banyak orang begitu, jujur aja. Teman-teman datang dari Australia, kita tampung di rumah kita, numpang di rumah kita. Kita senang ngelayanin orang, kita tulus nganterin mereka ke sana sini, nganterin makan, jemput mereka di bandara. Tapi satu kali kita pergi ke Australia, kita udah gak punya rumah di sana. Kita butuh tumpangan, begitu kita telepon, boleh gak nginep berapa hari di rumah kamu? Aduh sorry, gak bisa. Telepon lagi yang satu, boleh gak numpang di rumah kamu? Aduh sorry gak bisa. Telepon lagi yang satu, bisa gak numpang di rumah kamu? Oh sorry gak bisa. Sebagai manusia, nih saya mau ngomong nih. Kecewa juga. Dalam hati kita mikir gini, kurang ajar loh. Giliran lu ke Indonesia lu cari gua. Minta gua jemputin, minta gua anterin makan. Tinggal di rumah, kita layanin 1000%. Kita cuma numpang berapa hari di Australia, pelit amat. Saya kasih tahu, orang teman-teman di Australia itu pada kerja. Dia rata-rata pada gak mau kasih tumpangan, kenapa? Repot ngurus tamu. Dan yang jemput ke bandara, jarang-jarang ada yang mau jemput ke airport. Kenapa? Mahal parkirnya, ribet tolnya, segala macam. Udah lu bayar taksi aja $80 katanya gitu, bayangin. Orang gak suka jemput-jemput di bandara kalau di Australia, kalau bukan bener-bener sayang sih gitu. Secara daging kita pasti marah. Giliran lu ke Indonesia lu cari gua lu.
Giliran gue ke Australia gue numpang susah amat. Ini sahabat nih. Bener gak? Jujur coba Anda kecewa gak? Kecewa. Tapi saya belajar. Udah tulus aja. Kita kalau melakukan kebaikan gak usah ngarepin balasan. Besok-besok mereka cari saya lagi kalau ke Indonesia. Kira-kira saya terima gak? Tetap terima. Kan gak ngarep balasan. Mereka gak layani kita di Australia, gak masalah. Banyak orang gak tulus. Ngasih saya tempat tinggal sih di Australia, tapi ada titip pesen. Siapin kamar buat gue ya kalau gue ke Jakarta ya gitu. Dengar, karena saya udah capek ngadepin orang-orang yang gak tulus, saya bisa ngomong gini sama saudara. Berbuat baiklah, karena orang yang gak tulus itu bikin lelah. Selalu ada udang di balik batu. Dia berbuat baik apapun sama kita, selalu ada maunya. Itu melelahkan sekali. Lelah gak? Coba istri-istri saya tanya. Kalau suami melok ada maunya, lelah gak? Lelah kan? Pingin gak sekali-sekali suami tuh melok tanpa tujuan apapun di balik pelukan itu? Pengen gak? Tuluslah dalam mengasihi. Tuluslah dalam memberi. Kadang-kadang tuh kalau orang selalu datang dengan agenda, sangat melelahkan bagi kita. Amin. Next slide. Jangan banyak foto saya lah, capek liatnya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengar baik, justru orang yang paling hina yang kita tolong, itu kita lakukan buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kelima, kok udah lompat ke sono aja ya? Orang tulus menolong semua orang tanpa memandang muka. Jangan baik cuma sama orang kaya aja. Jangan memandang muka tuh artinya gini, kalau baik tuh jangan pilih-pilih. Jangan kalau sama si A gue baik, kalau si B ntar dulu. Si C gue baik, kalau si D ya lihat-lihat. Saya kasih tahu, berbuat baik itu tulus, orang gak bakal lihat ini kaya atau miskin. Kulitnya putih atau hitam, keriting apa lurus, orang gak lihat begitu. Kalau kita tulus, kita berbuat baik tuh gak pilih-pilih orang. Orang yang tulus, sama yang miskin dia baik, sama yang kaya dia baik. Sama bosnya dia baik, sama bawahannya dia baik. Tapi banyak kali orang begini, sama bosnya dia baik banget. Sama pembantunya gak baik banget. Giliran sama temen yang bisa kasih kang tahu, dia baik banget. Coba giliran temen yang gak bisa ngasih dia keuntungan, biasanya gak baik. Saya kasih tahu, orang yang tulus gak beda-bedain orang. Baik tuh sama semua orang. Ayat firman Tuhan banyak, kita waktunya gak ada. Bagaimana kita di gereja gak boleh beda-bedain. Yang cincinnya berliannya paling gede, yang duduk paling depan, giliran yang gak pakai apa-apa duduk paling belakang. Firman Tuhan bilang gitu, gak boleh beda-bedain orang. Seringkali kita manusia itu terpancing, giliran sama yang kelihatan lebih rapi dikit kita hormat. Tapi yang kelihatan lepe-lepe gak jelas gitu biasa kita gak hormat. Saya kasih contoh, koko saya pernah jadi orang nomor 3 di Commonwealth Bank di Indonesia. Sebelum dia sampai di kedudukan itu, dia buka cabang Commonwealth Bank di seluruh Indonesia. Dan dia bilang sama saya gini, Hen, kamu tahu di Indonesia ini beda sama Australia. Australia itu karena kami besar di Australia, jadi kita belajar culture lagi. Di Australia itu orang yang berduit gak bakal kelihatan berantakan. Rapi banget, necis, kelihatan berduit tuh sama berpendidikan beda tampilannya. Di Indonesia kebalikannya dia bilang. Lu belum tentu lihat akeo-akeo pakai celana kolor, dia bilang jalan pakai kaos lecek, itu gak ada duit. Saya di bank katanya kaget-kaget mau pingsan. Tuh engkau pakai baju hadiah ABC. Celananya Hawaii. Selutut, pakai sendal jepit, keplek, bawa kantong plastik kresek. Masuk ke bank. Buka deposito 2 miliar loh kata dia. Mau pingsan gak? Itu plastik isinya apa? Buku cek katanya. Nah loh. Saya bilang, oh gitu. Iya dia bilang. Jangan salah, orang di sini yang benar-benar kaya
itu malah kadang-kadang gak lulus SMA kata dia. Kalau di Australia kan orang kaya biasa berpendidikan tinggi gitu. Di sini dia bilang lulus SD aja bisa jadi konglomerat loh, jangan salah kata dia gitu. Nah, ini sebuah pelajaran yang buat saya tuh berharga. Kadang-kadang manusia itu pilih-pilih lihat penampilan. Kita gak pernah tahu loh, orang yang ketemu kita hari ini dia siapa. Jangan karena lihat penampilannya lecek, kita gak hormat. Jangan salah, jangan-jangan itu yang punya kantor kita. Amin. Belajar tulus gak memandang muka. Saya ingat Jojo lagi. Satu hari Jojo telepon saya. Jo, Hen, ini ada orang dia lagi masak kompornya meledup kebakar. Mukanya kebakar, badannya kebakar. Mukanya tuh sampai meleleh, matanya tuh sampai turun. Udah kayak monster deh. Tangannya lengket di badan tinggal tulang. Nempel di badan gini, gak bisa lepas. Nih orang sampai frustasi mau bunuh diri. Tolong kamu kirim duit ya, bantuin dia supaya dia bisa berobat. Ini orang di Sumatera Utara, di kampung mana, dia harus lari ke Medan, masuk rumah sakit. Kamu tolong transfer duit, bantuin nih orang. Saya bilang gini, hoax. Aduh istri Jojo nih logika banget ya otaknya. Kan kita sering dapat tuh WhatsApp, foto orang sakit, terus cerita-cerita kan. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya mau bantu nih anak sakit kanker lah, apalah nomor rekeningnya ini. Lah saya kan baca, ini orang cowok, kenapa nomor rekeningnya cewek? Saya bilang ini mah hoax kata saya. Udah kamu jangan percaya beginian. Jojo marah, ini yang kasih informasi saya kenal. Kamu nurut aja, transfer. Oh takut gua kalau Jojo udah galak, transfer lah. Transfer, terus gak lama orang ini ternyata gak punya BPJS. Waduh saya panik. Saya bilang Jo, ini orang gak punya BPJS. Kita mesti bayar berapa nanti dia berobat? Udah bantu aja. Jojo bilang oke. Terus dia diterbangin dari Medan ke Jakarta. Sebelum terbang puji Tuhan BPJS-nya keluar. Tuh bagusnya BPJS tuh gak kayak asuransi. Asuransi kan mesti nunggu lama. BPJS bisa langsung aktif saudara. Haleluya. Nah pindah ke Jakarta masuk rumah sakit di Jakarta Barat. Apa sih rumah sakit Taruma atau apa tuh yang buat orang nggak mampu tuh ya. Saya sama Jojo ke sana. Jojo bilang, "Kamu ikut sama saya." Kita masuk rumah sakit, itu orang beneran loh, meleleh mukanya. Saya kan nggak kenal. Tangannya di Jakarta ini dioperasi, dicopotin dari badannya. Karena berlobang ditempel daging dari pahanya kalau nggak salah. Jadi bisa copot, udah bisa copot gitu. Jarinya udah tinggal tulang putih-putih, kasihan banget. Pas dia lihat suami saya, dia nangis tuh. Dia terharu, ini pendeta yang nolong dia gitu. Begitu kita samperin, kita doain. Jojo bilang dia harus bayar kos karena kakaknya nemenin dia gak punya rumah di Jakarta mesti ngekos segala macam. Jojo bilang sama saya, bantuin Hen. Iya saya bilang, kita pulang di jalan suami gue langsung nyop-nyop. Tuh kan hoax kamu liatin tuh orang sakit katanya gitu. Nah kadang-kadang jujur ya, saya kan mewakili saudara. Kita kan suka gak percayaan kalau orang minta tolong, benar gak? Jangan-jangan tipu lagi lah gitu kan. Tuh gara-gara orang suka nipu sih, jadi giliran yang benar-benar sakit kita juga gak percaya gitu loh. Benar gak? Nah terus juga kalau kita itu nolong orang kan kita cenderung mau nolong cuma yang kita kenal. Kita nolong saudara, benar gak? Kita nolong temen. Saya salut dah sama Jojo mah. Bukan siapa-siapa ditolong gitu loh. Ya, lah Bu Heni itu keliling Indonesia, nah itu kan panggilan Tuhan. Kalau yang begini nih kan kasus pribadi gitu loh. Saya belajar banyak gitu. Kalau berbuat baik tulus tuh gak milih-milih. Bukan karena dia siapa, kita tolong dia. Lakukanlah karena kita peduli. Karena Tuhan mau kita harus menjadi teladan dalam perbaikan. Amin. Yang terakhir, orang tulus itu tetap baik meski orang lain enggak baik. Lukas 6 ayat 32, kita baca sama-sama. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Banyak orang yang berkata bahwa kebaikan adalah kelemahan. Kebaikan adalah kebodohan. Saya kasih tahu,
Baik sama orang yang baik sama kita, itu mudah. Mudah enggak? Tapi tetap baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Mengasihi musuh kita. Menabur, memberkati orang yang jahat sama kita. Saya kasih tahu, itu enggak mudah. Itu butuh kekuatan. Kebaikan itu sebuah kekuatan. Orang baik itu enggak akan berubah. Hanya karena orang memperlakukan dia dengan tidak baik. Justru waktu kita ngadepin orang-orang yang enggak baik, sifat asli kita tuh diuji. Kalau orang baik sama orang yang baik sama dia, orang jahat juga bisa kata firman Tuhan. Tapi sifat aslinya orang itu baru diuji ketika dia disakiti. Kalau dia benar-benar baik, dia nggak akan berubah hanya karena orang memperlakukan dia nggak baik. Emas nggak akan jadi batu hanya karena dimasukkan dalam api, malah emas semakin murni. Berlian nggak akan jadi intan hanya karena diinjak-injak orang. Berlian akan tetap jadi berlian. Orang baik akan tetap baik meskipun diperlakukan dengan tidak baik. Bohong kalau kita bilang kita orang baik tapi kita jahat sama orang. Saya kasih tahu, mau berbuat baik maupun berbuat jahat, dua-duanya ada harganya. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 17 bilang gini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi mau baik maupun jahat sama-sama menderita sebenarnya. Bedanya gini, orang baik itu menderitanya apa? Makan hati. Bener gak? Kita udah baik sama orang, masih aja orang negatif sama kita. Kita udah baik sama orang, disalah mengerti. Bukankah Yesus juga begitu? Menderita gak jadi orang baik? Saya tanya, orang-orang baik menderita gak jadi orang baik? Udah baik sama orang masih ditipu juga. Udah nabur masih dikerjain juga. Saya kasih tahu, penderitaan dalam berbuat baik kalau memang itu kehendak Allah, jalanilah. Tapi orang yang berbuat jahat juga lebih menderita. Dia gak bisa tidur, stres. Kenapa? Karena untuk berbuat jahat, orang mesti berpikir keras. Bagaimana bikin strategi jahatin orang. Lebih enak tulus daripada orang jahat. Kita mau berbuat apa-apa gak banyak mikir, tidur juga nyenyak, enteng-enteng aja hidupnya. Tapi orang jahat, hidupnya selalu banyak strategi. Apa gak lelah tuh penderitaan yang tiada perlunya. Saya kasih tahu, Yesus itu menjadi teladan dalam kebaikan. Waktu orang fitnah dia, menyalahkan dia, menyalibkan dia, menuduhkan segala yang jahat, menganiaya dia, meninju mukanya, menelanjangi dia, menusuk dia dengan lambungnya, pada lambungnya meludahi dia. Saya kasih tahu, kalau saya jadi Yesus, saya kayak Superman, keluarin api dari mata saya, kebakar tuh semua. Udah deh gak usah dibunuh, takut-takutin aja, bakar semua tuh kepala mereka jadi gundul semuanya. Tapi Yesus bukannya keluar sumpah serapah dari mulutnya, yang keluar tuh malah doa. Aduh gak habis ngerti saya sama Yesus tuh. Yesus kita baik gak saudara? Luar biasa. Aduh luar biasa, inspirasional. Rasanya gak sanggup deh kayak Yesus deh, kayaknya belum, saya belum nyampe. Tapi dengar, bersyukur kita punya Tuhan seperti dia. Sehingga kita punya contoh teladan, saya harus seperti Yesus. Kalau hari ini Yesus gak kasih teladan, kita dijahatin orang, kita ludahin balik. Tapi karena kita punya teladan, kita gak salah tapi disalahin. Kita bisa ngampunin orang. Kita punya mertua yang selalu negatif sama kita. Kita bisa ngampunin. Karena kita lihat Yesus jadi teladan buat kita. Saya kasih tahu, orang yang baik gak akan berubah jadi jahat hanya karena diperlakukan gak baik sama orang. Saya ini pernah disuruh diceraiin loh sama mertua saya. Jojo diperintahin, ceraikan istrimu. Kalau kamu sayang mama, ceraikan istrimu. Mau pingsan saya, anak udah 3 suruh ceraiin gua lagi. Mending kalau kita salah, kita kagak salah disuruh ceraiin bagaimana? Saya cuma menyerah sama Tuhan. Marah saya sama suami saya, tetap marah padahal dia gak salah. Tapi saya kasih tahu, tiap kali saya dimarahin sama mertua saya cuma jawab, iya ma, iya ma. Gak tahu, Tuhan tuh bikin lidah saya nih kayak gak bisa jawab aja gitu. Disalah-salahin,
Padahal saya nggak salah. Saya nggak seperti yang dia omongin, nggak tahu tuh pikirannya bisa negatif kayak gitu. Gimana ceritanya saya juga nggak tahu. Iblis mah paling bisa ya kan, mutar balikin fakta kan paling pinter tuh. Saya cuma jawab, sorry ma, iya ma. Saya lagi pergi ke pedalaman, baru mau turun mobil, mau lihat anak-anak pedalaman. Dia WA marah-marah, menantu kurang ajar lu gini. Aduh, tang sampai saya langsung nggak konsentrasi, langsung nggak bisa turun, lemes kaki saya. Ini kenapa lagi mertua gua nggak ada habisnya pencobaan ini ya Tuhan gitu kan. Tapi saya terus ngampunin mama saya, mertua saya terus doain dia. Saya bilang sama mertua saya, Ma, kalau nanti mama sudah nggak mau kerja lagi, kalau nanti mama sudah tua, saya akan urus mama. Saya kasih tahu, Jojo anak pertama. Sama anak mana juga nggak akur, sama menantu mana juga nggak ada yang baik. Siapa yang mau ngurusin dia coba? Saya bilang, Ma, saya yang ngurus mama. Mama mertua saya hari ini berubah, jadi baik sama saya. Gak tahu kayak ada kengerian rohani gitu buat dia. Abis ngomelin saya dia minta maaf loh. Sorry ya, mama marahin kamu. Gak apa-apa mah, gak apa-apa. Saya khotbah dia mau ikut loh ke gereja. Duduk dengerin saya. Coba saya jadi mantu kurang ajar, diomelin ngelawan. Hari ini dia gak bakal mau terima Yesus. Gak bakal mau denger khotbah saya, bener gak? Malah dia jelek-jelekin saya pasti bilang tuh mantu kurang ajar, bener gak? Nama Tuhan gak dipermuliakan. Tapi Tuhan itu baik, bibir saya dibikin keluh gak bisa jawab, tiap kali dimarahin telan aja. Tapi Tuhan itu baik, penderitaan selesai. Dia jadi baik, sayang sama saya, gak berani marah-marah lagi. Dia bilang, mama tahu kamu hamba Tuhan, mama minta maaf gitu. Haleluya, haleluya. Kesaksian nyata ya. Saya selesai, next berikutnya cepetan, jangan dipindahin terus, capek deh. Jangan berhenti menebar kebaikan hanya karena kamu tidak dihargai dan pernah dikecewakan dan dimanfaatkan. Seringkali ini yang bikin kita berhenti jadi orang baik. Soalnya kita berbuat baik gak dihargai. Kita dikecewakan sama orang yang kita bantu dan kita dimanfaatkan, kebaikan kita dimanfaatkan. Saya kasih tahu, hanya orang yang hidupnya bermanfaat yang bisa dimanfaatkan. Kalau Anda sampai dimanfaatin sama orang, jangan marah. Tepuk pundakmu sendiri dan bilang gini, emang gue orang bermanfaat. Cuma orang bermanfaat yang bisa dimanfaatin orang. Amin. Kalau kita gak berguna, siapa yang pakai kita? Haleluya. Galatia 6 ayat 9. Baca sama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Dengar baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan berhenti. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kalau kita tidak jadi lemah, tidak jadi lemah tuh gini, tidak jadi kecewa, tawar hati, kepahitan, berhenti berbuat baik. Kapan waktunya datang? Dengar ayat terakhir dari saya, Yohanes 5 ayat 29, baca sama-sama. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berapa banyak saudara yang mau bangkit untuk hidup yang kekal? Teruslah berbuat baik, katakan kanan kirimu, teruslah berbuat baik. Haleluya. Saya percaya bahwa ketulusan itu Tuhan ajarkan sama kita. Supaya kita belajar seperti Dia yang tulus mengasihi kita. Amin. Tuhan gak minta apapun sama kita. Dia mati, tebus dosa kita. Dia datang ke dunia, korbankan semuanya. Cuma satu, karena Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Banyak saudara yang mau belajar mengasihi dengan ketulusan. Katakan aku mau Tuhan. Kita berdoa yuk. Bapak terima kasih.